Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kifari, NPM 2331046. Jadi saya di sini ingin mengumpulkan tugas rekayasa sistem, yaitu yang bermateri Unified Modeling Language atau UML. Langsung saja. Nah, apa itu UML? Jadi UML itu Unified Modeling Language atau disingkat UML adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk mempermudah proses perancangan sistem perangkat lunak. UML bukanlah bahasa program, tetapi merupakan saran komunikasi untuk menggambarkan ide, rancangan, serta struktur sistem dalam bentuk diagram. UML dikembangkan sebagai standar agar semua pihak, baik analisis, desainer, programmer, maupun stakeholder, memiliki cara pandang yang sama terhadap sistem yang sedang dibuat. Nah, next. Jadi tujuan UML itu untuk memberikan bahasa visual standar yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Dengan UML, komunikasi antar analisis sistem, pengembangan perangkat lunak, manajer proyek, hingga klien bisa berjalan lebih jelas karena semua ide divisualisasikan melalui diagram. Selain itu, UML berfungsi untuk menyederhanakan sistem yang kompleks. Misalnya, sebuah sistem e-commerce yang melibatkan banyak proses dapat dijelaskan dalam bentuk diagram use case, sequence, dan activity sehingga alur kerja sistem lebih mudah dipahami. UML juga menjadi dasar yang kuat untuk dokumentasi, analisis, desain, hingga implementasi perangkat lunak. Lalu di sini ada beberapa karakteristik UML. Jadi di sini ada visual. UML menggunakan diagram sebagai media komunikasi sehingga lebih mudah dipahami dibanding teks panjang. Lalu ada standar. UML lebih diakui secara internasional sebagai bahasa pemodelan standar sehingga konsisten digunakan di berbagai perusahaan dan institusi. Lalu ada fleksibel. UML tidak hanya digunakan untuk perangkat lunak, tetapi juga untuk pemodelan proses bisnis hingga embedded hingga sistem informasi. Lalu ada struktur UML, membantu dalam memecahkan sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan teratur, sehingga analisis dan desain menjadi lebih sistematis. Oke. Nah, di sini ada kategori diagram UML. Nah, secara umum memiliki 14 jenis diagram yang dibagi menjadi dua kategori utama. Jadi ada dua nih, yaitu ada struktural diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem. Diagram ini menjelaskan bagaimana komponen sistem saling berhubung satu sama lain. Contohnya kelas diagram dan komponen diagram. Lalu ada behavioral diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem. Diagram ini berfokus pada bagian sistem bekerja, interaksi antar objek, serta alur proses. Contohnya use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Lanjut, ini ada manfaat pengguna UML. Jadi, manfaat pengguna UML ini yang pertama meningkatkan komunikasi antar tim karena semua pihak dapat memahami desain sistem dalam bentuk visual. Lalu memudahkan dokumentasi sistem sehingga pengembangan lebih struktur dan bisa dipelajari kembali di masa depan. Lalu memberikan gambaran jelas sebelum implementasi kode sehingga programmer tidak asal menulis kode tanpa perencanaan. Lalu membantu analisis kebutuhan agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak terjadi miskomunikasi. Jadi kesimpulan UML adalah bahasa pemodelan standar yang memudahkan kita untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem. Dengan UML, kita bisa melihat gambaran sistem secara lebih jelas melalui berbagai jenis diagram, baik diagram struktural maupun diagram perilaku. Bagi mahasiswa analisis maupun pengembangan perangkat lunak, UML menjadi keterampilan penting karena tidak hanya membantu dan membuat perangkat lunak, tetapi juga menjadi saran komunikasi yang efektif antar tim pengembang dan pemangku kepentingan. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi UML. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.